Oke, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Kami dari Kompak GKMI Pengharapan menyambut Bapak-bapak rekan-rekan dari Kompak PGMI 1 dan kami bersyukur karena Bapak-bapak bisa hadir, bisa join meskipun mungkin masih secara virtual ya, secara online, tapi kita bisa sama-sama bersekutu. Mari sebelum kita memulai persekutuan Kompak kita pada malam hari ini, kita memulainya dengan berdoa. Saya minta kesediaan untuk Cak Nur untuk boleh memimpin kita dalam doa. Baik Bapak-Bapak, mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena begitu besar anugerah-Mu buat kami. Ketika kami menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan, terima kasih kami juga malam hari ini mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, telah Tuhan sediakan buat kami, dan malam hari ini kami boleh bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan kawan-kawan kami di Kompak PGMB 1. Tuhan, kami akan memulaikan perekonomian kami malam hari ini, bimbing kami Tuhan, setiap apa yang kami dengar, kami perbincangkan malam hari ini, dapat memberikan manfaat bagi kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Cak Nur yang sudah memimpin doa untuk memulai kompak malam hari ini. Nah, Bapak-bapak, kita kompaknya santai ya, lebih fleksibel kalau dari pengharapan sendiri. Nanti diharapkan Bapak-bapak juga bisa menikmati dan boleh terberkati juga melalui kompak malam hari ini. Kita nanti akan dipimpin untuk ice breaking oleh Bro Andri Kencana dan nanti akan dilanjutkan untuk sharing oleh Bro Yonatan Setiawan. Saya persilakan kepada Bro Andri Kencana untuk boleh memimpin ice breaking kita malam hari ini. Silakan. Ya, makasih Niko. Bapak-bapak semua, selamat sore. Untuk ice breaking hari ini kita akan bermain yang namanya agility games atau bahasa Indonesia game ketangkasan berpikir gitu ya. Nah, untuk permainan ini saya minta tolong Nicholas boleh bantu saya untuk nanti sekedar memilih aja Bapak siapa yang membaca teks yang ada di layar. Bisa ya Nicholas? Bisa. Bisa. Oke. Ya, saya share screen sebentar ya, biar kita bisa sama-sama lihat ininya, layar gamenya. Sharing screen. Nah, ini dia layarnya. Bisa kelihatan ya Bapak-bapak? Kalau saya sih nggak bisa lihat feedbacknya Bapak-bapak, cuma bisa mungkin Nicholas apa ngelihat di situ gambar ada 2 orang biksu, benar? Bisa, betul. Oke ya. Jadi di sini kita akan bermain role play atau bermain peran. Satu orang nanti akan ditunjuk oleh Nicholas untuk menjadi suhu biksu yang tua yang ada di sebelah kiri layar. Lalu satu lagi akan ditunjuk Nicholas untuk jadi biksu yang lebih muda, gitu ya. Jadi saya di sini berperan sebagai narator dan itu saja peran saya sebagai narator. Terus nanti Nicholas akan berperan sebagai yang menunjuk siapa yang akan berbicara gitu. Selebihnya kami tidak bisa memberikan instruksi lebih selain dari itu gitu ya. Nah, ya kita coba mulai saja. Saya akan tunjukkan teksnya, nanti silakan Nicholas boleh nunjuk orang yang akan membaca teks di layar ini. Siapa aja boleh. Nah, silakan. Siap. Siapa yang minta tolong kesediaan Pak Dedi boleh untuk membaca. Pak Dedi ada di tempat. Oke. Guru, saya ingin menjadi muridmu dan berharap menjadi lebih hebat. Saya sudah belajar filsafat, fisika, matematika, pemrograman, bahasa asing, yoga, kungfu, silat, dan juga memasak. Masak, oke. Keren. Nah, jadi si biksu muda itu ingin menjadi lebih hebat, makanya dia berguru ke suhu yang lebih berpengalaman gitu ya. Kemudian slide selanjutnya.
Silakan Niko pilih satu orang untuk membacakan teksnya ya. Boleh orang yang berbeda. Minta tolong Pendeta Tobu boleh untuk bacakan. Oke, ya. Bisa kedengaran ya? Bisa. Ya. Oke. Loh ini kan bahasa Jawa, saya ini orang Batak gimana ini? Oke, tidak apa-apa. Saya baru masuk sih ya. Oke. Itu serunya di situ, Pak. Ya. Nun sewu, Mas. Aku mengganggu. Hayang minum teh aja, teh poci. Oke. Ya itu. Selanjutnya, silakan Pak Niko pilih lagi satu untuk muridnya berbicara. Minta tolong Bro Handi boleh bacakan. Yes, thank you so much. You are so kind, baby. Kayaknya kok Handi ini emang orang bule ya. Langsung. Oke. Ya, si guru itu menuangkan dulu teh hijau ke cangkir, tapi dia menuangkannya sampai tumpah gitu. Dan bentar. Selanjutnya, Niko bisa tolong pilih satu orang untuk membacakan apa yang dikatakan oleh muridnya. Muridnya ini tidak akan di teksnya tidak ada, jadi silakan improvisasi. Boleh minta tolong Pendeta Muda Adi Mustopo untuk bacakan. Aduh guru, kenapa sampai tumpah? Oke. Kemudian si guru itu membalas. Silakan, Nik. Yang Pak Pendeta. Minta tolong Pak Erwin Indrayuwana boleh bacakan. Pikiranmu seperti gelas ini, penuh dengan opinimu sendiri dan apa yang sudah kau ketahui. Gimana saja ngajarin kamu? Kalau kamu pertama-tama gak ngosongin gelasnya. Hebat. Tadi Pak siapa? Pak yang baca ini suhunya? Barusan, maaf saya tidak. Ini karena sharing screen jadi nggak bisa lihat. Erwin. Pak Erwin ya. Pak Erwin, kenapa kok langsung bahasa Indonesia yang dibaca, Pak? Iya, bahasa satunya nggak ngerti. Tapi di sini kita bisa lihat ya, Pak Erwin itu langsung beradaptasi dengan situasi ya, Pak ya. Ada dua pilihan, yang satu bahasa Perancis, yang satu bahasa Indonesia. Langsung baca bahasa Indonesianya sesuai dengan namanya, agility thinking atau berpikir tangkas gitu. Nah, bapak-bapak sekalian, ibunya mungkin ada ya di belakang ya, awasin ya. Bapak-bapak sekalian, saya mau ajak bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi sedikit. Kira-kira hikmah yang orangnya kurang kelas. Sorry, bapak-bapak sekalian. Makanya kecil suaranya. Gimana tes sekarang? Kurang gede, Andre. Oke, tes 1, 2, 3. Gimana? Suaranya masih kecil? Sudah kencang, sudah lumayan. Oke. Jadi saya mau ngajak untuk semua bapak-bapak di sini berdiskusi sedikit. Apa makna yang bisa kita ambil dari permainan yang baru saja kita mainkan tadi? Kalau tadi kan Pak Erwin sudah sudah bisa berpikir tangkas gitu. Ketika instruksinya sedikit, Pak Erwin bisa langsung milih gitu. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bapak Erwin langsung pilih bahasa Indonesia aja tadi daripada bahasa Perancis gitu. Kira-kira insight apa lagi yang bisa kita gali dari permainan ini?
Apa Nicholas mau nunjuk salah satu dari bapak-bapak sharing? Boleh minta tolong Pak Anton, boleh kasih jauh ininya Pak. Baik, makasih. Kalau menurut saya ya, dari penyampaian pemaparan tadi, maka seorang murid seharusnya merendahkan diri untuk menerima pengajaran dari sang guru. Bukan malah pamer bahwa dia sudah mengetahui semuanya, sehingga dia diajar pertama kali oleh gurunya untuk membuka diri terhadap pengetahuan baru yang akan diajarkan oleh gurunya. Itu menurut saya. Makasih. Ya, makasih Om Anton. Jadi kita harus membuka diri ya, seperti ilustrasi tadi, di mana kalau misalnya cangkir itu kan udah penuh, mau diisi pengetahuan baru pun kelihatannya ya kita nggak akan bisa, ya cangkir kan seperti ini ya, pikiran kita, otak kita gitu ya. Kalau kita sudah, otak kita sudah kita rasa sudah penuh gitu ya, ya nggak akan susah lagi untuk masuk ilmu baru gitu. Kira-kira ada lagi insight yang mau dibagikan Bapak yang lain mungkin? Nicholas Ya sendiri. mungkin saya ya. Tadi. Boleh. Ya, saya mungkin di sini saya melihat dari gambar. Jadi gini loh. Jadi bagaimana seorang suhu, walaupun dia sebagai kepala itu pun dia mau melayani gitu loh. Jadi seorang pemimpin yang setia melayani, itu aja sih. Yang mau merendahkan diri kepada murid-muridnya gitu, mengajarkan. Gitu. Ini itu siapa aja. yang bicara ya? Kalau dari suaranya sih Aji nggak buka Om Aji kamera. ya. Oke. Dari suaranya Om Aji. Oke. Nah, biasanya sih itu benar ya. Maksudnya guru itu akan selalu guru yang baik ya. Biasanya setinggi apapun ilmunya dia akan happy gitu untuk sharing pengalaman atau mendidik orang yang mencari ilmunya gitu, nggak segan-segan. Nah, Bapak biasanya kalau main game ini ketika tadi di slide terakhir ada keluar bahasa Prancisnya itu, kebanyakan orang tuh akan berusaha untuk untuk ngebacain bahasa Prancisnya gitu, walaupun ngomongnya amburadul gitu. Tapi dari kali ini aja saya baru ngeliat langsung Pak Erwin bisa cekatan gitu, ya udahlah ngomong bahasa Indonesianya aja gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini ada juga insight dari game ini yang salah satunya lagi yang bisa saya sampaikan itu adalah bagaimana kita bisa unlearn, atau kalau bahasa Indonesia itu kita sudah belajar terus ilmu itu kita unlearn itu kan dari bahasa Inggris itu ya, unlearn, tidak atau belum, learn belajar. Jadi apa yang sudah kita pelajarin kita seperti tidak dibelajarin lagi, maksudnya kita tantang gitu loh. Ilmu yang sudah kita miliki sekarang itu apakah kita challenge, kita tantang, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang apa tidak. Seperti tadi Pak Erwin ketika dia baca gitu ya, kan sebelumnya pemain sebelumnya membacakan itu apa yang ada di kotaknya saja, sekedar improvisasi. Nah, begitu Pak Erwin dikasih bahasa Prancis di kotaknya, Pak Erwin bisa dengan cekatan itu unlearn yang harusnya pola sebelumnya baca pakai bahasa Prancis, dia bisa cepat unlearn, kemudian learning lagi, ya udah berarti nggak usah pakai bahasa Prancis, dia pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi salah satu insight yang inti dari permainan ini adalah ya unlearn-nya itu sendiri gitu. Dengan kita bisa meng-unlearn atau kita bisa men-challenge ideal-ideal kita atau kepercayaan kita, maka kita akan bisa menjadi lebih berhikmat gitu untuk di kehidupan kita sehari-hari seiring berjalannya waktu. Ya, sebenarnya ice breaking ini udah sampai segini aja. Semoga selain kita bisa pecah ketawa-ketawa tadi, ya kita juga bisa dapat sedikit insight lah untuk bisa kita bawa di dalam kehidupan kita. Ya, sekian ice breaking dari saya. Untuk kegiatan selanjutnya saya undang Ko Yonatan untuk melanjutkan acaranya.
Terima kasih Bro Andre yang sudah mulai dengan ice breaking-nya, sangat menarik sekali ya untuk ice breaking-nya. Terima kasih Bro Andre. Baik, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk acara persekutuan Komisi Bapak se-PKMP 1. Kita mungkin lebih santai, kita mungkin lebih sharing-sharing satu dengan yang lainnya, dan biarlah melalui persekutuan Komisi Bapak ini kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan saling bertumbuh. Sebelumnya, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Komisi Bapak-Bapak se-PKMB 1 boleh bertemu, boleh sharing bersama-sama, dan juga untuk saling bertumbuh bersama-sama meskipun kami masih virtual online. Tapi kami bersyukur dan bersukacita kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk merenungkan sedikit firman Tuhan dan juga untuk sharing bersama-sama dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Berkati kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam Bapak-Bapak. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan biarlah melalui persekutuan malam hari ini kita bersama-sama belajar sharing dan juga untuk kebenaran firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menghidupi firman tersebut dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak-bapak sekalian, mungkin banyak orang sudah muak dan capek terhadap janji ya, terhadap janji. Secara bertubi-tubi masyarakat Indonesia secara umum telah dijadikan objek kebohongan. Jadi para penguasa negeri ini memanipulasi informasi dan memberikan laporan palsu, tetapi kenyataannya tidak seperti apa yang dikatakan. Belum lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin dikhianati oleh anggota keluarga, sahabat, dan mungkin pernah kita alami terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kantor. Nah, perasaan apa yang timbul ketika janji tersebut tidak ditepati? Pasti merasa kecewa, bukan? Saya akan sharing screen sebelumnya. Maaf. Perasaan apa yang timbul ketika janji tersebut tidak ditepati, Bapak-bapak? Pasti merasa kita kecewa ya. Kekecewaan terhadap janji yang diingkari mungkin membuat manusia itu menjadi apatis atau ragu akan terhadap janji tersebut. Orang menjadi tidak peduli terhadap perkataan sesamanya dan rasa timbul tidak percaya kepada orang tersebut dan saling mencurigai, menjadikan manusia itu semakin jauh dari kasih terhadap sesama. Nah, Bapak-bapak, di dalam kebenaran firman Tuhan ada begitu banyak janji Tuhan ditemui dalam Alkitab. Janji Tuhan juga menjadi pokok pikiran atau intisari dalam setiap khotbah yang kita dengarkan. Tetapi realita tentang janji yang dimengerti manusia dalam kehidupan kesehariannya tentunya sangat berpengaruh pada respon kita semuanya dalam memegang dan mempercayai janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya mengajak semua orang untuk mempercayai janji Tuhan di tengah dunia yang selalu ingkar janji. Nah, apakah janji dalam Alkitab yang sudah tergenapi? Ada juga janji yang sedang tergenapi, ada yang belum digenapi. Tapi mengingat dan mempercayai janji Allah membuat kita untuk dimampukan dan mengingat kebaikan dan kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita ini. Jadi pada malam hari ini kita kembali untuk diajak untuk mengingat dan mempercayai janji Allah tersebut. Satu hal yang harus kita imani bersama-sama bahwa Allah tidak pernah mengingkari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Namun manusia, ketidaksabaran kita dalam menanti janji tersebut menjadikan kita ragu apakah Allah sanggup untuk menggenapi janji tersebut.
Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata janji itu masih berlaku. Kita akan question dan wondering, apakah itu janji? Ya, apakah itu janji? Ini saya dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti janji diantaranya ada 2. Yang pertama, yaitu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu. Persetujuan antara 2 pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ini kalau kita deskripsikan apa itu janji. Lalu, nah yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita berbicara tentang janji, apakah janji itu penting? Ya mungkin buat kita semuanya, janji itu adalah penting dalam kehidupan kita. Dan pernahkah Bapak-Bapak mendapatkan janji dari seseorang? Pasti kita semuanya pernah mendapatkan janji seseorang. Apakah janji itu ditepati atau diingkari? Nah, ini mungkin bisa menjadi pondering dalam kehidupan kita, pondering mungkin malam hari ini, pernah nggak kita janji itu tidak ditepati atau diingkari, atau mungkin sebaliknya kita bersyukur setiap kali kita bertemu dengan orang, dengan relatif, janji itu selalu ditepati. Tapi kembali lagi kepada janji itu, apakah janji itu penting? Atau apakah mungkin janji itu sekedar hanya janji dan mungkin kita lupa untuk menggenapinya. Nah, kebetulan kita di Pengharapan masuk di kitab Yeremia, renungan Gema kita setiap harinya, dan sangat menarik sekali di Yeremia ini berbicara tentang janji, berbicara tentang janji Allah. Nah, untuk menjadi pertanyaan dan menjadi question dalam diri kita sendiri, berbicara tentang janji itu sendiri. Lalu bagaimanakah janji Tuhan? Masihkah janji Tuhan itu dahulu masih berlaku pada zaman sekarang? Masihkah janji Tuhan dapat kita percayai? Nah, ini yang menjadi pondering ketika saya membaca kitab Yeremia dan merenungkan dan menulis, dan kita sampai ke Yeremia 42, tetapi sebelumnya ketika saya membaca ini tersedikit untuk menyentak bagaimanakah janji Tuhan? Masihkah janji Tuhan itu zaman dahulu masih berlaku, dan masihkah janji Tuhan dapat kita percayai? Bapak-bapak sekalian, mari kita buka di konteks kita di Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Di Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Mungkin ada bapak-bapak yang boleh bersedia untuk membacakannya di Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Kris yang sudah bersedia membacakannya. Perjanjian baru. Nah,
Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat, ini adalah hubungan Tuhan dengan umatnya, dengan umat Israel. Seringkali digambarkan dengan hubungan perjanjian. Jadi konteks pada Yeremia 31 ini adalah perjanjian baru. Tuhan dibuat dengan umatnya di tengah-tengah keraguan umat akan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan melakukan pemulihan, yaitu memulihkan pada masa depan umatnya. Tuhan berjanji memulangkan Israel dari pembuangan Israel yang dimulai tahun 722 itu digambarkan di padang gurun. Mereka tidak memiliki waktu istirahat, kehidupan mereka tidak mencapai tujuan dan tidak berhasil. Namun kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan bagaikan kasih karunia yang dialami setiap umat Tuhan dalam sejarah. Dikala di tengah situasi yang sulit, seperti pengembaraan di padang gurun pada masa zaman Musa, di tengah beratnya perjalanan mereka mencari tempat istirahat, mereka mencari ketenangan dan tempat teduh. Tapi Tuhan memberi mereka perteduhan dengan janjinya yang menenangkan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka juga. Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Janji kasih setia Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sungguh janji Tuhan itu memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi setiap umatnya, termasuk bagi umat pembuangan yang sedang mengalami kegersangan pengharapan. Lalu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah Bapak-Bapak sedang mengalami perjalanan hidup yang berat bagaikan perjalanan gurun ini? Di tengah keletihan, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu tetap sama berlaku dari dulu sampai sekarang. Ingat janji Tuhan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kita arahkanlah hati pikiran kita, arah langkah Bapak-bapak ini kepada Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam pedalaman teks Alkitab. Ada 3 pertanyaan. Mungkin Bapak-bapak bisa merenungkan dan kita bisa menjawabnya satu persatu. Yang pertama, ada pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menegaskan kembali kepada umatnya bahwa Tuhan menjadi Allah bagi kaum Israel? Mengapa Tuhan menegaskan kembali kepada umatnya bahwa Tuhan menjadi Allah bagi kaum Israel? Dari ayat pertama sampai yang kedua. Kira dari Bapak-bapak, mungkin mengapa Tuhan menegaskan kembali kepada umatnya bahwa Tuhan menjadi Allah bagi kaum Israel? Mungkin kita bisa lihat di ayat pertama, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah sebuah keyakinan dan ini adalah sebuah harapan untuk kaum Israel dan juga kita semuanya. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini adalah janji Tuhan untuk menegaskan kembali kepada umatnya bahwa Tuhan akan menjadi Allah bagi kaum Israel. Dan yang kedua, apakah yang Bapak-bapak rasakan ketika membaca janji Tuhan dalam ayat ini? Kira-kira kesan atau mungkin ketika di ayat yang ketiga ini, apa yang Bapak-bapak rasakan?
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kira-kira kesan apa sih yang kita ketika kita membaca di ayat yang ketiga ini? Ketika membaca janji Tuhan. Saya jawab nomor 1 ya. Boleh, Pak Togu. Ya. Tadi saya sebenarnya menunggu bapak-bapak yang lain supaya mereka dulu. Iya, jadi kalau kita membaca ayat 1 dan 2 itu, ya kita tidak boleh melupakan konteks dan keadaan orang Israel pada waktu itu yang dibuang ke Babel. Mengapa mereka dibuang ke Babel? Ya itu karena mereka melupakan Tuhan. Dan itu mereka mengingkari perjanjian di dalam Keluaran pasal 19. Ya kan? Karena mereka sudah mengikat perjanjian bahwa engkau Tuhanku dan aku umatmu. Kan kami ini umatmu. Keluaran bukan kejadian. Keluaran pasal 19 sampai nanti Keluaran pasal 24 ayat 8 mereka mengikat perjanjian di situ. Dan Tuhan juga berjanji akan memberkati mereka asal mereka menjadi umat yang taat, umat yang kudus, umat yang sungguh-sungguh menaati Tuhan. Tapi dalam sejarah proses selanjutnya kalau kita memperhatikan mulai dari kitab Hakim-Hakim misalnya ya, Hakim-Hakim terus sampai seterusnya 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja sampai kepada baik kerajaan utara dibuang ke Asur maupun kerajaan selatan dibuang ke Babel. Nah, ketika mereka meninggalkan Tuhan, itu artinya mereka melupakan janji atau melanggar perjanjian. Nah, tapi disinilah kita melihat luar biasanya kasih Tuhan begitu ya. Makanya itulah sebabnya mereka dikatakan, aku mau lagi oleh karena kasih karuniaku, karena aku mengingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku mengingat bagaimana aku telah memilih kamu, maka kembali Tuhan menegaskan kembali bahwa aku mau menjadi Allahmu lagi. Dan ini adalah suatu kasih karunia yang besar ya. Kalau Allah yang begitu hebat itu, kita sudah menyakiti hatinya, orang Israel sudah menyakiti hatinya, tetapi kembali dia dengan kasihnya. Karena itu nanti di dalam ayat yang ketiga ya, itu sama seperti dalam Lukas pasal 15, anak yang hilang. Dari jauh, anaknya itu dilihat, bapak itu langsung berlari kan? Berlari dan dia mengejar anak yang hilang itu dan memeluknya. Nah itu berkaitan dengan itu. Nah itu semua karena kasih karunia dan memang karena kasih Allah. Dan itulah yang saya pikir sebagai bapak-bapak kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya mungkin di masa-masa lalu kita melupakan Tuhan. Ya, tapi ingatlah ada kasih yang kekal. Tuhan mau kembali mengikat perjanjian yang baru ya. Dan Yesus pun mengatakan demikian. Kan dalam perjanjian lama, Keluaran 24, mereka mengikat perjanjian itu dengan darah, tetapi dalam perjanjian baru, kita diikat dengan perjanjian yang baru dengan darah Yesus Kristus. Dan itu semua kasih karunia. Ya, dan kasih itu digambarkan dalam Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu ialah kita, tetapi Bapa itu adalah Bapa yang kekal, yang betul-betul penuh kasih dan sangat rindu sehingga dia memeluk kita, menyayangi kita. Itu yang bisa saya bagikan. Pak Jonathan. Terima kasih Pak Togu. Kalau saya sharing dikit ya. Saya dari Kalimalang, Hanarto nama saya. Jadi kalau sebagai orang awam, tadi kalau Pak Togu kan memang pendidikan teologi. Jadi begini, seringkali itu Tuhan sih jelas perjanjiannya itu kekal sifatnya. Karena Tuhan itu nggak ada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang bagi Tuhan nggak ada. Yang ada itu kita sebagai umatnya itu kurang menjaga relasi dengan Tuhan. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu mestinya kan orang Kristen 10 tahun, terus 20 tahun. 20 tahun mestinya lebih mengenal lagi dong ya. 30 tahun lebih mengenal lagi. Relasi makin dekat. Oleh sebab itu, hidup yang kekal itu apa sih? Didefinisikan mengenal. Jadi kalau kita tuh berelasi dengan Tuhan demikian intim, pengenalan kita
kepada Tuhan makin dalam, itu otomatis ya, bukan otomatis ya. Jadi firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita, termasuk di dalam situ janji-janjinya, termasuk perintahnya, sehingga firman Tuhan itu kegairahan bagi kita. Misalnya malah kalau pemasmur bilang seperti emas, ya kan? Jadi perintah itu senang, diperintah itu senang, janji senang, serba senang. Firman Tuhan itu gairah, gitu, enggak meraba beban, karena ya makin mengenal tadi, karena Tuhan mengasihi. Ya, itu memang itu bertahap, nggak bisa sekaligus. Itu pendapat saya sebagai awam praktis. Tapi kalau Pak Togu kan memang ada dasarnya ya dari firman Tuhan yang banyak tadi, yang saling melengkapi. Tapi relasi pengenalan akan Tuhan itu saya pikir sebagai orang Kristen itu harus dan utama ya. Malah sampai didefinisikan hidup kekal itu artinya apa gitu. Ya, tambahan saya cuma itu. Oke. Ya, kalau boleh saya melihat dari sisi yang berbeda ya, Yonatan dan teman-teman. Saya dari ARK TAD. Kalau kita pertanyaannya kan kenapa Tuhan menegaskan janjinya lagi? Ini menarik sih kalau kita membaca kitab Yeremia. Konteks Yeremia ya. Dan konteks Yehuda yang dibuang ke pembuangan Babel itu 70 tahun lamanya dibuang ke sana. Dan ketika pembuangan itu terjadi kan umat nggak bisa terima sesungguhnya. Kenapa umat Tuhan bisa dibuang dan disuruh stay tinggal di pembuangan. Pada satu sisi ini merupakan aib karena bait Tuhan dan segala-galanya itu dimusnahkan dan hilang. Bahkan sempat muncul perdebatan di antara orang Yehuda yang dibuang itu sendiri. Karena bagi mereka janji Tuhan itu pasti baik, janji Tuhan itu pasti akan memulihkan. Itu sebabnya ketika muncul Nabi Hanaya versus Yeremia. Hanaya kan menubuatkan bahwa Tuhan akan memukul Babel dan membebaskan umat Yehuda, kira-kira begitu. Tapi Tuhan enggak nyelamatin umat Yehuda. Dan Yeremia ini dianggap sebagai nabi yang pesimis ya, negatif kira-kira begitu, karena disuruh stay, suruh tinggal, beranak cucu, nerimo aja lah keadaan seperti itu. Dan kalau kita lihat mulai dari pasal-pasal sebelumnya itu kan itu menarik sekali kalau kita baca ya, paling tidak perdebatan Hanaya dengan Yeremia di pasal 28. Lalu di 29 disuruh stay tinggal di sana, baru kemudian janji pemulihan. Dan kalau kita baca di pasal 29 itu juga muncul bahwa itu bagian dari hukuman Tuhan. Kemarahan Tuhan kepada umat. Nah, setelah Tuhan menghukum, Tuhan menyuruh mereka stay tinggal di sana dan bahkan menempatkan Yeremia secara khusus mendampingi, walaupun menghukum itu tetap didampingi sama Tuhan, melalui Nabi Yeremia. Dan bahkan baru muncul pernyataan janji pemulihan itu di pasal 30 yang kita baca tadi. Jadi ini ada, kenapa ini ditegaskan lagi? Karena Tuhan tidak selamanya menghukum. Situasi yang sulit yang sedang kita alami bisa jadi diizinkan Tuhan, dan memang itu bagian dari penghukuman Tuhan, bisa jadi situasi sulit. Dan umat saat itu tidak bisa melihat janji Tuhan lagi, memang seperti yang Yonatan tadi katakan di awal itu, umat sudah tidak bisa melihat janji Tuhan lagi. Kenyataannya berpuluh-puluh tahun lama berganti raja itu mereka menderita, mereka itu dibuang, mereka di bawah Nebukadnezar, mereka dibuang ke Babel. Harapan mereka itu kalau sudah berharap sekian lama, satu generasi hilang, itu sudah tidak ada harapan lagi. Sulit sekali untuk berharap. Bahkan mereka hanya sudah pesimis, sudah tidak melihat lagi ada harapan bahwa mereka bisa kembali. Gitu. Karena sebagian dari mereka sudah meninggal, sebagian mereka yang menantikan janji pemulihan dari Tuhan juga nggak tergenapi, kira-kira. Lalu sebagian besar dari mereka menganggap bahwa janji itu nggak bakal ditepati, gitu. Itu hanya sesuatu yang gimana ya janji-janji indah. Bahkan Yeremia itu tidak membuat satu janji yang indah. Hanaya itu lebih indah daripada Yeremia. Yeremia itu, tapi dia mendampingi, gitu.
Nah ini loh, kadang-kadang kita harus melihat bahwa kadang-kadang Tuhan kadang-kadang tidak berjanji banyak dalam sebuah penderitaan yang sedang kita alami. Tapi ingat, Tuhan itu mendampingi. Sekali lagi, dalam situasi apapun jangan cepat-cepat memberikan janji. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti. Tapi katakan sebagai pastoral, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang jemaat, kalau kita mengutip Yesaya, Yeremia adalah di tengah situasi apapun, Tuhan itu mendampingi. Itu jauh lebih daripada sekedar janji. Nah, dalam pendampingan itu ketika umat sedang mengalami proses pembentukan ulang, baru ayat ini muncul. Janji pemulihan Israel. Lalu firman Tuhan datangnya dari Tuhan sendiri kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah. Tuliskan segala perkataan yang kau firmankan itu dalam satu kitab. Jadi begitu ini muncul, ini suatu perubahan besar dari pesimisme Yeremia kepada optimisme sebuah janji. Tapi lepas dari semua janji itu, pendampingan Tuhan itu akan ada. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang menderita kan situasi COVID seperti ini, jemaat kita mungkin mengalami berbagai macam masalah, dia sudah berdoa tapi kok tambah hilang, tambah habis, sehingga sampai ke titik di mana dia sudah sulit lagi mempercayai nasihat janji Tuhan, nasihat pendeta. Nah, kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu mendampingi. Sama seperti Tuhan menempatkan Yeremia untuk mendampingi. Nah, di titik situ, di titik kritis kita, janji Tuhan diberikan pulang. Janji Tuhan diberikan pulang. Jadi, kenapa Tuhan memberikan? Pertanyaannya tadi. Ya, Tuhan tahu bahwa momennya tepat untuk membangkitkan semangat. Tapi kalau misalnya baru sedikit masa, lalu janji Tuhan muncul. Banyak hamba Tuhan itu seringkali berjanji. Mengklaim dengan janji. Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menolong. Jemaat membuat jemaat itu tidak memiliki kekuatan dalam sebuah pergumulan. Dan kadang-kadang itu, ya tentu teksnya Yeremia ya, di kitab-kitab yang lain ada janji-janji yang luar biasa. Bahkan perjanjian itu harus diikatkan ulang senantiasa. Sama seperti Salomo ketika mentahbiskan bait Allah, jika dia mengikatkan dan membuat perjanjian baru dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati mereka, mereka akan setia kepada Tuhan, maka rumah Tuhan akan menjadi tempat pemulihan dan lain sebagainya. Itu yang bertobat itu akan dipulihkan lagi, gitu ya. Nah itu ikatan perjanjian itu senantiasa ada. Tuhan pasti berjanji, ya. Tetapi Tuhan mendampingi juga, ya. Kira-kira begitu tambahan saya. Terima kasih Pak TAD yang sudah menambahkan ya dan menguatkan kita semuanya. Sungguh janji Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kehidupan dan tidak pernah meninggalkan dan memberikan kita pengharapan di tengah kegersangan, dan janji Tuhan itu selalu hadir. Kita akan lanjutkan pokok teks kita, pertanyaan kita. Dan yang kedua, apakah yang Bapak rasakan ketika membaca janji Tuhan dalam ayat yang ketiga ini? Kira-kira apa yang dirasakan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Mungkin ada yang Bapak rasakan ketika membaca janji Tuhan dalam ayat yang ketiga ini? Oh. Ya, saya ketika membaca pertanyaan ini, saya jadi ingat satu lagu gitu ya.
seperti Bapa sayang anaknya, dan seterusnya. Saya juga tidak hafal begitu. Tetapi ini menurut saya bahwa kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada umatnya, walaupun dengan cara keras juga, dalam tanda petik Tuhan mengajar anaknya supaya mengerti tentang kasih itu, dia harus berada dalam pembuangan. Tetapi cinta Tuhan itu kesetiaan Tuhan pada janjinya itu tidak pernah berubah gitu ya. Kalau kita kan suka berubah-berubah, tapi Tuhan itu janjinya nggak pernah berubah. Dan kita bisa menemukan seorang Bapa itu yang sejati itu ya seperti ini begitu ya, yang selalu setia pada janjinya. Kalau saya lihat pasal 30 itu menarik sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya itu. Hukuman Tuhan itu keras banget kepada Israel. Tetapi ternyata itu bukan segala-galanya. Justru ia menyatakan kerinduan untuk memulihkan Israel. Dan ditegaskan dalam ayat yang tadi, yang di pertanyaan yang pertama tadi ya. Itu ditegaskan kembali perjanjian itu. Mengingatkan Israel pada perjanjian Sinai itu ya. Tapi intinya adalah kasih Tuhan itu ya memang kasih yang kekal, yang tidak berhenti hanya kepada kelemahan-kelemahan kita, kegagalan kita, atau ketaatan kita. Kasih itu tetap iya dan amin. Ketika dia memilih kita, sampai selamanya dia tetap menjadikan kita anak-anaknya. Tapi catatan juga sih buat kita yang mau ngerti ya kita ya, cobalah mengerti tentang kasih Tuhan ini, supaya paling tidak kita disadarkan betapa di tengah-tengah keluarga pun kita harus memiliki kasih seperti ini, kasih seperti Tuhan, yang tak pernah pudar oleh pergumulan-pergumulan hidup itu. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan di pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Mungkin ada tanggapan, respon yang lain. Bagaimana respon ketika kita membaca janji Tuhan di ayat yang ketiga ini? Mungkin ada satu lagi dari Bapak-Bapak, boleh sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, saya mau mencoba untuk menambahkan. Kalau saya melihat di pasal 31 ayat 3 ini, saudara, bahwa memang apa yang Tuhan katakan itu tentang kasih. Memang Tuhan betul-betul mengasihi umatnya, dan dia nyatakan itu di dalam kehidupan umatnya. Lalu kemudian diungkapkan lagi oleh Yeremia di dalam Ratapan pasal 3 ayat 31. Mari coba kita lihat di Ratapan pasal 3 ayat 31, 32, 33. Dikatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi memang apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan ungkapkan lewat Nabi Yeremia tentang kasih itu betul-betul dirasakan oleh Yeremia, dan kemudian Yeremia mengungkapkan lewat syairnya di Ratapan itu bahwa memang Tuhan itu tidak selama-lamanya mengucilkan umatnya, dan dia akan memberikan pemulihan. Dan juga Tuhan tidak akan terus membiarkan umatnya itu mengalami susah, sehingga akan kembali dipulihkan. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, maka saya juga percaya bahwa janji Tuhan ini juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan ini juga akan dinyatakan kepada kita, dan kasih itu kekal. Saja sih yang saya tambah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi yang sudah menambahkan. Untuk berikutnya, apakah respon Bapak-Bapak menerima janji tersebut di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat, 5, dan 6. Bagaimana respon kita semuanya yang menerima janji tersebut?
Pak, saya bicara sedikit lagi ya Pak ya. Oh, boleh. Begini, kita sebagai orang berdosa itu serba kaya. Kaya kesalahan, miskin iman, dan semuanya lah. Serba amburadul lah. Oleh sebab itu, kalau janji Tuhan itu sih, kalau dikatakan enak ya. Tapi dihayati itu butuh kasih karunia. Makanya kalau di Mazmur 86 kan, di ayat yang bagian bawah itu, C-nya itu, bulatkan hatiku untuk takut akan Engkau. Jadi kita permintaannya ya, saya itu tahu sih Tuhan, kalau Engkau berjanji itu gampang diucapkan, tapi dalam penghayatan itu butuh kasih karunia. Butuh Engkau membulatkan hatiku untuk takut. Takut itu kan bisa diartikan iman, menyerahkan diri, mempercayakan diri kan. Jadi memang butuh serba tiap-tiap hari butuh kasih karunia untuk percaya, juga untuk mentaati. Kan firman Tuhan itu sebagai orang awam kan cuma dua sih. Yang satu dijanji untuk dipercaya, yang satu perintah untuk ditaati. Nah, cuma itu kan simpelnya begitu sebagai orang awam. Jadi ya saya mungkin nggak bisa ngasih referensi banyak ayat, tapi praktisnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Narto. Baik. Ya, kita kembali lagi di ayat 4, 5, 6. Bagaimana respon kita ketika kita menerima janji Tuhan. Tuang di kitab Yeremia ini, ayat 4, 5, dan 6. Oke, saya coba lagi ya. Ya, saya senang sekali tadi apa yang dikatakan oleh Pak siapa namanya? Pak TAD itu benar ya. Jadi memang secara pastoral memang betul ya bahwa di dalam kesusahan, kesulitan memang ada janji Tuhan, tapi kita juga harus mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Karena kadang-kadang juga kesulitan, kesusahan, penderitaan itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ya kan? Nah, makanya coba perhatikan ayat 3 dan 2 itu tidak boleh dilepaskan ya. Maksud saya supaya ada responnya, ayat 4, 5 dan 6 itu. Lihat di ayat 2 itu kan dikatakan, orang Israel itu kan sedang berjalan mencari istirahat. Ya kan? Dan langsung ayat yang ketiga, itu seperti oase kan? Dari jauh Tuhan datang. Ya kan? Begitu ya? Jadi artinya orang sedang dalam keadaan menderita, seperti digambarkan di padang gurun, ingin mencari perteduhan, peristirahatan. Tapi tiba-tiba dari jauh sudah dia lihat Tuhan yang digambarkan tadi seperti oase ya menurut saya. Dan saya pikir itu suatu hal yang sungguh luar biasa ya. Maka waktu saya tadi memang saya mendengar dari penjelasan teman-teman yang lain itu sangat-sangat luar biasa ya. Tapi respon saya ialah iya ya. Bagaimana ketika saya dalam keadaan kesulitan tapi tiba-tiba ayat 3 muncul ya, di mana Tuhan datang menempatkan diri, memberikan janji. Itu seperti kita menemukan oase di padang gurun. Maka respon kita ialah ayat 4 sampai ayat 6 ya bersyukur kepada Tuhan. Artinya tetaplah tegar, tetaplah kuat karena Allah yang berjanji itu pasti menggenapi. Karena ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita meskipun kadang Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan dan persoalan. Karena kalau kita membaca bilangan pasal 23 ayat 18-19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia lalai menepati janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Maka respon kita ialah bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia mau masih mengasihi kita, kalau dia mau masih beserta dengan kita, bahkan kalau dia mau masih ya mengasihi kita dan mau berjanji untuk memulihkan kita. Itulah respon yang mungkin kita harus lakukan dengan kita membaca ayat ini. Seperti itu, Ko Yonatan. Terima kasih Pak Togu. Ya. Saya mungkin menambahkan sedikit ya Yonatan ya. Boleh Pak. Ya. Karena di ayat 4 ini menarik. Iya betul. Ayat 4 ini menarik, dikatakan demikian. Aku akan membangun engkau kembali hingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel. Ini kadang-kadang kita tuh memikirkan bahwa Tuhan kalau sudah memberikan janji itu pemulihannya sekarang. Kalau saya lagi susah, kalau saya lagi menderita, saya minta tolong kepada Tuhan, itu Tuhan lepaskan saya itu sekarang. Situasi semuanya itu ya sekarang. Tapi di sini dikatakan anak darah Israel.
Jangan-jangan pemenuhan janji Tuhan itu akan terjadi di anak kita. Jangan-jangan pemenuhan janji Tuhan itu terjadinya di keturunan kita. Siapa tahu? Karena itu, ajarkanlah anak-anak kita, hai para bapak-bapak, untuk setia pada janji Tuhan. Kita mungkin belum di artinya sama seperti konteks ini ya, konteks Yeremia Yehuda ya. Mereka mungkin belum. Bahkan pemenuhan janjinya nanti saat Kristus datang. Itu tapi Tuhan tetap janji karena di awal dikatakan aku ini Allah yang kekal dan pasti akan memenuhi dengan kasih. Jadi ukuran waktunya jangan ditempatkan di waktu kita. Kalau waktu kita kerap kali kecewa. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan sudah berjanji ini akan menolong saya, akan menolong kita. Iya, tapi kalau Tuhan belum menolong kita, pasti Tuhan menolong anak kita. Kalau Tuhan belum menolong kita, pasti Tuhan akan menolong keturunan kita. Bagi orang yang percaya, anak cucunya itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi janji Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak, Yakub itu terus-menerus itu menjadi janji keluarga. Karena disinilah dikatakan kaum keluarga Israel akan menjadi umatku. Jadi baiklah kita mengikat perjanjian dengan Tuhan itu baik keluarga dan keturunan kita. Sama seperti kalau kita kena kutuk aja kita harus dilepaskan supaya anak cucu kita nggak kena. Janji Tuhan itu juga berlaku untuk anak cucu kita. Jadi itu penghiburan bagi saya bagi kita semua lah. Ketika kita masih belum bisa menemukan jawaban Tuhan di hari ini, situasi masih sulit, masih bekerja sulit, semuanya masih sulit. Yakinlah bahwa anakmu nanti diangkat oleh Tuhan karena kesulitanmu. Karena pengorbananmu, karena kesetiaanmu. Jangan minta saat ini dan harus kita nikmati saat ini. Semuanya itu dijanjikan kepada Tuhan, pada Abraham juga anak cucumu akan menjadi bintang seperti bintang di langit, pasir di laut. Jadi, hai bapak-bapak, apa yang kita kerjakan? Ini kebetulan komisi bapak ya. Apa yang kau kerjakan hari ini dengan ikatan janji? Itu berguna sekali buat anak-anak. Karena itu bapak-bapak harus memutuskan diri, situasi sulit apapun, mengikat perjanjian dengan Tuhan, sebab ikatanmu dengan Tuhan itu nurun berkatnya pada anakmu. Satu saat persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak dihadapi oleh anak-anak kita. Kan kerinduan kita begitu. Ya, makanya jangan mengikat perjanjian. Nah, saya cerita sedikit. Di sinode, kantor sinode itu dibangun. Itu ada tukang, itu kan banyak penunggunya ya kantor sinode lama. Itu banyak penunggunya. Itu kan karena di lingkungan rambutan Sompok ini itu kayak kerajaannya gitu. Itu jadi hampir semua rumah di rambutan itu ada, kata orang yang tahu itu. Dan pusatnya itu di kantor sinode. Kan dulu tangsi tempat pembunuhan macam-macam. Itu pusatnya di situ. Dan di situ ada tukang yang tahu persis itu, maka dia dikasih nomor, nembak nomor, tapi kebalik. Lalu dia minta lagi. Dan setannya ini ngomong begini, akan aku beri, dan pasti ini tepat, tapi berikan aku induk ayam bersama dengan sangkar-sangkarnya. Artinya apa? Ini ditafsirkan, istri dan anak-anakmu engkau harus tumbalkan. Diberi kekayaan, tapi istri dan anaknya. Sejak saat itu dia sadar untung kita mendoakan, kita memberi makan, dan lain sebagainya. Nah, tukang ini sadar dan dia tidak melanjutkan itu. Artinya, iblis bisa memberikan janji kekayaan, tapi anak dan istrinya jadi korban. Nah, Tuhan itu memberikan berkat. Mosok iblis saja mengorbankan anak cucu, mosok berkat tidak ke anak cucu. Janji Tuhan itu sampai ke anak cucu. Maka kalau janji itu belum kita nikmati hari ini, kita lagi menanam pohon ini, buah anggurnya itu nanti anak cucu kita. Gitu kira-kira. Kerja keras kita itu, maka kalau jadi bagaimana sikap kita sebagai orang yang menanggapi janji Tuhan? Kita akan menanggapi dengan optimis dan kita akan menanggapi bahwa kita tahu Allah itu setia dan janjinya, hai anak-anak darah Israel, anak-anakmu yang nanti akan ketemu dengan janji ini. No problem. Anak-anak kita akan ketemu dengan janji ini. Dan karena itu kita semangat.
Kita semua berkorban, kita semua setia. Hai Bapak-bapak, setialah kepada Tuhan. Setia ke gereja, persekutuan kepada Tuhan, ikat janjimu dengan Tuhan, karena yang bisa memeliharakan anak-anakmu adalah janji Tuhan. Kasih karunia anugerah di awal itu begitu. Jadi bukan karena hebatmu, bukan karena depositomu, bukan karena warisan rumahmu, warisan iman dan janjimu akan memberkati anak-anak darahmu, keturunan-keturunanmu menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Begitu tambahannya. Thank you. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Pak Tim yang sudah menambahkan dan menguatkan kita. Untuk berikutnya, di tengah beratnya kondisi kehidupan, masih percayakah Bapak-Bapak akan janji Tuhan? Dan ini akan menjadi peringatan dan juga untuk menjadi momen kita melihat cerita dari Yeremia, bagaimana Tuhan juga dan meneguhkan mereka di tengahkan dan ada di dalam mereka. Masih percayakah janji yang manis tak akan kulupakan, tidak terombang-ambing jiwaku. Dan inilah janji Tuhan, janji yang manis, yang selalu hadir, yang selalu mengalir dalam kita, yang tidak terlupakan. Dan saya akan tutup dengan ayat tadi, yang pasal 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi biarlah malam hari ini kita akan sama-sama mengingat janji Tuhan, meskipun janji Tuhan di padang gurun yang kering dan gersang, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan dan penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saya serahkan kembali kepada, atau mungkin ada tambahan yang lain dari Bapak-Bapak sebelum saya berikan kepada Nicholas. Saya boleh, Koyo? Ya, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih untuk interaksinya yang sangat baik. Jadi inilah kompak KKN Pengharapan. Kita tidak harus yang membawakan itu dari hamba Tuhan gitu ya. Tapi kebetulan nih Koyo ini juga punya latar belakang hamba Tuhan. Jadi kita sharing-sharing seperti ini yang menguatkan gitu ya. Nah, dari saya selain dari tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang sangat baik, kita perlu ingat bahwasanya perjanjian ini sifatnya tidak seimbang. Dari raja kepada rakyat, kalau boleh gambaran gitu ya. Dari Tuhan itu raja berjanji kepada rakyatnya, itu sebetulnya terserah Tuhan mau batalkan atau tidak. Jadi kita sebagai rakyat yang menerima janji ini, lihat, oh ini Tuhan nih, kenapa Tuhan perlu memperbarui? Ya karena ada ketidakberesan di rakyat. Nah, saya ingin coba bersama dengan Bapak-Bapak ini, kita ini kan kepala rumah tangga. Satu sisi kita menerima janji Tuhan yang baru, perjanjian baru. Tetapi di lain sisi, coba kita perankan di dalam situasi yang sulit seperti ini, apa yang harus kita janjikan kepada keluarga kita khususnya, kalau kita gembala sebagai konteks gembala, kepada jemaat kita, kalau kita rumah tangga, kepada anggota gereja kita, di tengah situasi yang sukar seperti ini. Apakah kita, satu sisi memang kita tetap pegang janji Tuhan, oke. Tetapi kepala rumah tangga ini sangat penting sebagai bapak-bapak. Ketika kita goyah, keluarga kita bisa saja goyah, meskipun kita memang dalam konteks kita yang lain, kita dan istri kita jadi satu gitu ya. Tapi kita ingat, ini kan konteksnya kita komisi bapak-bapak ya. Nah, di tengah situasi yang goncang oleh COVID yang mungkin akan ulang tahun dua kali gitu ya, ulang tahun yang kedua, kita masih belum menentu. Justru disinilah apa yang kita katakan pada keluarga itu sangat penting. Apa yang kita janjikan pada keluarga sesuai dengan janji kita daripada Tuhan itu sangat penting. Ketika kita berdiri kuat, tidak goyah, setidaknya keluarga kita juga akan ngerti kita sudah ditopang oleh suami, oleh ayah yang kuat di dalam Tuhan. Ya, pikir itu bisa melengkapi kita semua ya. Jadi ini semoga bapak-bapak semakin kuat di tengah situasi yang belum menentu, bukan tidak menentu, belum menentu sampai sekarang. Nah, kita berdiri goyah, pegang janji Tuhan,
laksanakan, sekaligus kita berikan kekuatan pada keluarga kita. Yaitu dari sisi saya aja sih. Oke, terima kasih loh. Terima kasih untuk Bro Andre dan Bro Yonatan yang sudah memimpin Ice Breaking dan juga sharing dan diskusi kita di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk respons, untuk antisipasi dari untuk kesediaan dari Bapak-Bapak untuk boleh merespons juga. Tadi kita bersyukur kita bisa saling bertukar pikiran dan kita bisa belajar banyak hal ya. Kiranya dari kompak malam hari ini kita boleh terberkati dan kita juga boleh nantinya melakukan apa yang sudah tadi kita dapatkan juga Bapak-Bapak. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini, persekutuan kita pada malam hari ini. Dipersilahkan kepada pengurus dari Kompak PGMW 1, kalau mungkin ada pengumuman, dipersilahkan untuk boleh menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Niko dan teman-teman dari Pengharapan untuk pelayanannya malam hari ini. Sukses. Dan Bapak-Bapak sekalian juga yang hadir malam hari ini, sekali lagi atas nama pengurus mengucapkan terima kasih banyak-banyak sudah memberikan waktunya untuk kita saling sapa, saling melengkapi di dalam komunitas kita Komisi Bapak PGMW 1. Ya, sebagai informasi untuk kita sekalian bahwa bulan depan, bulan November itu kita akan jumpa lagi yang nanti akan dilayani oleh teman-teman kita dari GKMI Bandung tanggal 13 November. Ya, ada Pak L di sini, ada Pak Bukit, Pak ada Pak siapa lagi? Satu lagi, sorry, maaf. Yang jelas malam hari ini ada Pak L, ada Pak Bukit yang hadir. Nanti bulan depan akan melayani kita sekalian di Komisi Bapak. Kemudian di bulan Desember, Bapak-Bapak, kita akan ikut serta dalam merayakan sukacita Natal yang nanti sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 5 bulan Desember jam 17, jam 5 sore. Nanti bisa online YouTube dan juga nanti mudah-mudahan kita bisa onsite. Kami mengundang perwakilan dari Bapak-Bapak se-PGMW 1 untuk bersama-sama berkumpul di GKMI Bukit Hermon tanggal 5 Desember. Dan sebagai untuk memeriahkan daripada pelaksanaan Natal nanti ada mohon dari Bapak-Bapak sekalian untuk mempersembahkan kesaksian pujian. Ya, kesaksian pujian yang nanti bisa diambil dari PPR 2 seperti yang sudah kami share, dan juga ada satu pilihan lagu yang juga sudah kami sampaikan. Nanti kita akan sama-sama menikmati berkat nyanyian itu dalam perayaan Natal bersama pada tanggal 5 Desember. Demikian Pak Niko, Pak Edi, dan teman-teman pengumuman dari pengurus. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Nur. Kemudian kalau dari pengurus Kompak Pengharapan atau mungkin dari pendeta EDSS ada yang mau disampaikan juga dipersilakan. Saya ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak-Bapak semua yang sudah hadir. Tadi saya lihat ada 41 device ya bergabung sama kita semua malam hari ini. Saya pikir ini jumlah yang lumayan banyak, tapi bukan masalah banyaknya. Tapi kita belum ketemu nih, jadi belum kenal satu dengan lainnya. Meskipun banyak yang berbicara, tapi masih lebih banyak yang belum berbicara. Saya pikir ini kesempatan kita untuk lebih mengenal dalam waktu yang singkat ini ya. Ya, waktunya saya kembalikan pada Nicholas. Silakan Nicholas. Terima kasih Pendeta Edi. Ya, bersyukur Bapak-Bapak kita bisa semakin saling kenal ya harapannya, meskipun sekarang masih secara online, secara virtual, tapi kita terus berdoa semoga ke depannya, bulan-bulan ke depan kita bisa bertemu secara langsung, sehingga kita bisa bersekutu bersama, semakin mengenal juga, bisa bertumbuh bersama harapannya di Kompak PGMW 1 ini. Mari kita akan menutup persekutuan kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa, dan nanti setelah berdoa mohon Bapak-Bapak jangan leave dulu, kita akan foto bersama dulu ya Bapak-Bapak. Untuk doa penutup, saya minta kesediaan Pendeta EDSS untuk menutup dalam doa. Iya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan Kompak PGMW 1, GKMI PGMW 1. Kami bersyukur ya Tuhan,
Di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, kami belum bisa berjumpa, tapi justru kami bisa berjumpa oleh perjumpaan di virtual ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menolong setiap kami, dan juga terima kasih untuk kami boleh lebih mengenal rekan-rekan kami. Kami mensyukuri untuk persekutuan ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kembali lagi dalam kehidupan normal kami boleh terus mempercayai Tuhan, janji-janji Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami juga sebagai seorang ayah, kami juga bertanggung jawab untuk keluarga kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dan penyertaan-Mu itu cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, biarlah secara khusus berkat yang istimewa Tuhan turunkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.